kawan-kawan bumi, kawan-kawan bahari, kawan Rusli, kawan kita. Kali ini kita akan nge-vlog video yang paling menarik dan paling asik. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share semuanya. Menuju Labuan Haji. Halo Mas Boy, kita mulai setar nih. Kondisi angin agak kencang ya, spoi-spoi. Ini Labuan nih, Labuan Sumbawa. Kawan-kawan, kita baru start ya dari Labuan Sumbawa menuju Labuan Haji Pulau Moyo. Saya ditemani oleh Mas Boy, dan kita nyebrang dengan kapal motor Pak Salahuddin, seorang petani wijen juga, dan kita agendanya akan melihat ya wijen, air terjun Mata Jitu, dan ke Pulau Medang. Nah kawan-kawan, saat ini kita di laut, kapal terombang-ambing ke kiri dan ke kanan, dan kita tetap bersabar. Mesin mengalami macet satu, kemudian diperbaiki dan dinyalakan kembali sehingga tetap berlayar dengan baik. Kawan-kawan, kita sudah sampai di Nerbaga Buntung Pulau Moyo, Labuan Haji. Kondisinya seperti ini. Pemerintah rupanya hanya menarik pajak ya, dan kondisi dermaga ini tidak begitu bagus. Ya, semoga ke depan lebih bagus lagi untuk dermaga ini. Dan saya kira pemerintah juga harus berkomitmen membangun, karena potensi di Pulau Moyo itu sangat besar sekali, termasuk ada air terjun Mata Jitu, Mente, Wijen, perikanan tangkap, perikanan budidaya, kemudian para petani, dan lain sebagainya. Kawan-kawan, bahwa potensi wijen atau dalam bahasa Sumbawa itu lenga, Pulau Moyo potensi ekspornya tembus 9,6 miliar. Wijen Pulau Moyo merupakan wijen terbaik dunia ada di Pulau Moyo. Ekspor wijen digeluti anak muda Cina, Korea, dan Amerika, bahkan Jepang. Pemuda Sumbawa belum melek tentang wijen ini. Kadang kaum muda dan pengusaha Sumbawa hanya bangga dengan kata terbaik, nomor wahid. Bangga dengan kata itu saja. Namun belum ambil manfaat, ketinggalan jadinya. Sama juga Pulau Moyo, tempat wisata Lady Diana, dikenal dengan air terjun Mata Jitu. Tetapi kini Pulau Moyo layu sebelum berkembang, pembangunan 0%. Menurut pakar pertanian,
tanaman wijen merupakan komoditas pangan penting yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Biji wijen dapat dimanfaatkan oleh kesehatan yang terkandung asam lemak. Selain digunakan sebagai campuran minyak goreng, juga bahan kosmetik dan obat-obatan. Petani Indonesia masih rendah pemahaman tanam wijen di Indonesia karena faktor kurang tersedianya varietas-varietas unggul yang memiliki potensi hasil yang tinggi. Tanaman wijen merupakan salah satu komoditas pertanian penghasil minyak nabati yang banyak digunakan dalam bahan pangan. Selain menghasilkan minyak, biji wijen sendiri banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan, obat, minyak rambut, minyak wangi, hingga produk kosmetik. Kawan-kawan, di Indonesia banyak ditanam di Jawa Tengah, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Rata-rata hasil lebih kurang 400 kg per hektar, kisaran 200 sampai 1000 kg per hektar. Namun kualitas wijen di beberapa pulau tersebut masih rendah di bawah Pulau Moyo. Hasil riset para ahli pertanian pada tanaman tumpang sari ini bahwa wijen Pulau Moyo Sumbawa berkelas internasional nomor wahid di dunia. Kawan-kawan, rata-rata hasil dari tahun ke tahun, wijen Pulau Moyo berkisar 600 ton. Kalau seluruh Pulau Sumbawa NTB terdiri dari Bima, Dompu, Kota Bima, dan Sumbawa dikumpulkan jadi satu akan mencapai 1 juta ton lebih. Wijen Pulau Sumbawa terutama Pulau Moyo mengalami banyak perubahan pada pola tanam, jemur, panen, hingga obat-obatan. Harga biji wijen di pasaran dari berbagai jenis berkisar antara 6.500 hingga 12.500 per kilogram. Bahkan harga ekspor sendiri mencapai 17.500 per kilogram. Pulau Moyo termasuk penghasil utama wijen dan mente. Selama ini petani menanam wijen menggunakan varietas seadanya, yaitu varietas yang telah lama dibudidayakan. Karenanya pemerintah perlu berikan sedikit sentuhan untuk meningkatkan produksi wijen Pulau Moyo. Sebagai ikon penghasil wijen, luas lahan petani di Pulau Moyo capai 6 hektar per orang sampai dengan 13 hektar per orang. Kedepan perlu ada kebijakan perizinan perluasan areal tanam yang diiringi perbaikan pada varietas melalui rekayasa genetik. Hasil panen petani diperjualbelikan pada harga 6.500 hingga 16.500, harga ekspor 17.500. Sementara harga dagang ekspor berkisar 16.000. Negara-negara penerima ekspor seperti Thailand, Korea Selatan, Afrika, Arab Saudi, Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan lainnya. Kawan-kawan, selama 5 hari kami traveling dan keliling di Pulau Moyo mempelajari seluruh potensi yang ada. Faktanya bahwa Pulau Moyo NTB tidak kalah menarik dari ekspor wijen negara lain. Pulau Moyo tidak hanya penghasil ikan ekspor, tetapi juga penghasil dan produksi potensi ekspor pada wijen dalam jumlah jutaan ton. Kedepan, daripada tanam jagung, lebih baik penanaman wijen. Lebih penting perbaikan varietas. Benih unggul itu salah satu syarat utama, yaitu tersedianya populasi dasar yang memiliki tingkat keragaman genetik tinggi sehingga mudah diperbaiki sesuai varietasnya. Berdasarkan penelitian ditemukan beberapa hal, diantaranya terdapat keragaman yang tinggi untuk sifat hasil dan komponen-komponennya pada
plasma nutfa wijen. Selain itu berpengaruh dalam perbaikan pada hasil panen wijen. Lantaran banyak manfaatnya, permintaan wijen cukup tinggi di pasaran. Di dalam negeri, permintaan wijen datang dari berbagai daerah karena memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Tak heran kalau belakangan ini banyak orang tertarik budidaya wijen. Kawan-kawan, selama ini masyarakat lebih banyak mengenal biji wijen pada pembuatan kue seperti onde-onde dan martabak. Biji wijen juga bisa diambil minyaknya sebagai minyak nabati. Sebenarnya, kualitas wijen lokal seperti Pulau Moyo lebih baik ketimbang wijen impor. Namun, industri kue banyak memiliki wijen impor karena tampilannya lebih bagus dan menarik. Kalau yang impor itu terlihat lebih bagus dan putih, tapi kadar minyak dan gizinya banyak hilang karena sudah diolah. Hingga kini Pulau Moyo sudah memasarkan biji wijen ke hampir seluruh dunia. Ketertarikan ekspor wijen karena wijen Pulau Moyo varietas unggul terbaik dunia. Warnanya ada yang hitam, putih, dan kuning. Potensi ekspor wijen sangat besar. Tinggal sekarang akselerasi kebijakan pemerintah dengan memupuk rasa semangat kepada kaum muda untuk melakukan kegiatan ekspor wijen. Bayangkan saja banyak restoran Korea menggunakan wijen sebagai penyedap masakan. Kawan-kawan, potensi wijen itu bisa ambil untung dari proses menjual ratusan ribu ton wijen. Dari penjualan itu bisa meraup omset hingga 200 juta per bulan dengan laba 5% sampai 10%. Sementara itu biaya perawatan tanaman sekitar 3 juta per hektar. Potensi wijen Pulau Moyo sangat luar biasa. Kalau saja dihitung dalam angka, jumlah wijen Pulau Moyo per tahun berkisar 600 ton dikalikan harga 16 sampai 17 ribu harga ekspor. Maka bisa mendapatkan 9,6 miliar dari keuntungan penjualan wijen. Belum terlambat NTB berbenah. Wijen potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Dan wijen merupakan tanaman tumpang sari sebagai pengganti jagung. Karena kalau investasi jagung di Pulau Moyo dan Pulau Sumbawa, maka hutan-hutan Pulau Sumbawa akan habis secara bersamaan. Kawan-kawan, segala potensi yang ada di Pulau Moyo, baik petani, perikanan tangkap, perikanan budaya, aktivitas nelayan, aktivitas petani, dan lain sebagainya, harus ditopang oleh kebijakan pemerintah melalui pembangunan sumber daya manusia, ditambah dengan pembangunan infrastruktur ekowisata, agar masyarakat Pulau Moyo dapat menjual seluruh hasil produksi budidaya mereka maupun hasil panen serta hasil perikanan dapat didistribusikan ke pasar-pasar lokal, domestik maupun internasional. Karena dengan infrastruktur yang sangat menunjang itu, pemerintah juga akan mendapatkan dampak keuntungan. Demikian video ini, tonton video selanjutnya kawan-kawan. Sebelum diakhiri video ini, teman-teman tonton semua video channel Berita Rusdianto dan kawan Rusdi, kawan kita. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan terus share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.